Kak, aku mau prewedding nih bulan depan nih, bisa nggak kasih referensi tempat yang bagus? Pertanyaan-pertanyaan template itu paling sering kita dengar gitu, terutama di fase persiapan prewedding gitu. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mewujudkan prewedding impian. Nah, seperti disinggung di awal video, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita, terutama pada fase persiapan preweddingnya, yang meminta bantuan kami untuk menentukan di mana lokasi prewedding. Sebenarnya pertanyaannya simpel, terdengar simpel gitu. Kita bisa kasih referensi nggak lokasi tempat prewedding yang bagus? Tapi walaupun pertanyaannya terdengar sederhana, tapi sebetulnya jawabannya itu susah, karena makna bagus di pertanyaan tersebut itu multitafsir gitu. Bagus di selera A bisa saja kurang bagus di selera B, begitu sebaliknya. Oleh karena itu, setiap pengantin itu punya karakter masing-masing, punya referensi masing-masing, punya selera masing-masing yang bisa kita wujudkan bersama. Tips yang pertama, langkah pertama yaitu mengumpulkan referensi. Referensinya bisa kalian dapat dari Instagram, dari Pinterest, dari Google Photos gitu. Misalnya kalian buka-buka Instagram kami di @nomotomedio gitu, kalian bisa pilih-pilih, kumpulkan sebanyak mungkin gitu. Setelah kalian simpan gambar-gambar tersebut, terus kalian coba kurasi gitu, hanya menjadi 3-5 foto gitu. Setelah menjadi 3-5 foto, biasanya seleranya, desainnya, gambarnya mengerucut gitu. Tips yang kedua adalah menentukan tema. Di mana temanya didapat? Dari foto referensi yang sudah kalian simpan. Beberapa tema prewedding yang populer diantaranya ada elegan. Elegannya kan bisa di indoor, bisa di outdoor gitu. Bisa casual, bisa street, bisa juga tradisional dan lain-lain. Tips nomor 3. Tips nomor 3 adalah menentukan lokasi dan budget. Kenapa lokasi dan budget digabungkan menjadi satu? Karena beberapa pilihan tempat lokasi prewedding itu berbayar. Budgetnya itu masing-masing lokasi itu berbeda. Nah, lokasi itu harus memperkuat tema yang sudah dipilih. Bisa menggunakan studio tematik, bisa di alam, bisa di hotel, cafe resto, gedung tinggi, gitu, gedung pemerintahan, dimanapun, untuk memperkuat tema yang sudah dipilih. Tips nomor 4. Seperti halnya lokasi, wardrobe pun
dipilih untuk memperkuat tema. Bajunya tidak harus beli gitu, bisa sewa dari makeup artist, bisa pinjam dari kerabat saudara, atau jika tidak memungkinkan baru kalian bisa beli. Yang banyak calon pengantin lewatkan adalah kombinasi warna. Penting nggak? Sebetulnya enggak. Tapi jika kalian bisa menggunakannya akan mempercantik gambar. Warna-warna yang paling populer untuk prewedding adalah putih krem ya, tapi sebenarnya itu kan nggak harus gitu. Tips nomor 5 yaitu menentukan waktu. Waktu terbaik untuk sesi prewedding adalah sesi pagi di jam 6 ketika sunrise sampai pukul 10, atau sesi sunset jam 3 sampai jam 6 sore. Kenapa waktu tersebut terbaik adalah karena posisi letak matahari tidak terlalu atas. Jika terlalu atas akan mengakibatkan munculnya bayangan-bayangan yang ada dalam badan seperti bulu mata, kerudung, hidung, dan lain-lain. Bisa nggak kalau kita prewedding siang-siang? Bisa, dengan bantuan artificial light atau reflektor gitu, tapi hasilnya tidak akan sebagus cahaya yang natural gitu. Berikut aku liatin perbedaan jika gambar diambil di sesi pagi dan saat siang. Sedangkan untuk hari, tempat-tempat lokasi prewedding yang dilakukan di objek wisata, di kafe, di resto, sebaiknya diambil pada hari weekday. Kenapa? Karena volume pengunjung di hari weekend cenderung lebih padat dari hari weekday. Itulah kenapa kami selalu menyarankan jika lokasinya dilakukan di tempat umum atau public area, itu dilakukan di hari weekday. Nah, jadi itu 5 tips kami untuk menentukan, untuk mewujudkan prewedding impian. Mudah-mudahan video ini mencerahkan, memberikan insight buat kalian yang akan prewedding dan sudah bisa menentukan prewedding seperti apa, kapan, dan di mana. Saya Gugum, sampai jumpa di sesi foto.